sakit kepalanya hebat dan mendadak. Kayaknya kalau kayak gitu mendingan langsung ke rumah sakit ya. Oh, Kira-kira kenapa nih penyebabnya? banyak pemicunya tuh. Banyak pikiran, stres, Stres, capean, kurang tidur, kurang tidur. makan terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Otok, obrolan antar Teman teman dokter. dokter, Dengan gue Dokter David. dengan gua Dr. Wildan. Kita mau bahas tentang sakit kepala. Tapi sakit Yes, kepala macam-macam ya. macam-macam banyak. Untuk sekarang kayaknya kita lebih fokusin ke migrain dulu. Migrain dulu. Sakit kepala yang adanya biasanya cuma sebelah. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa sih sebelah kanan sebelah kiri? Nah, kenapa tuh? Kenapa sebelah kanan sebelah kiri? Bisa nggak dua-duanya? Bisa, tapi namanya bukan migrain jadinya ntar. Karena migrain biasanya secara definisi di sebelah. Unilateral atau Sebelah. sebelah? Betul. Sebagian besar gejalanya spesifik di sebelah. Definisinya tuh nyeri kepala sebelah. Akibat diakibatkan oleh apa sih? Penyebabnya apa tuh? Sama satu lagi, selain nyeri kepalanya sebelah, rasa nyerinya itu tuh berdenyut. Berdenyut. Kenapa berdenyut? Nah, karena ketika terjadi reaksi saraf, ada peradangan atau ada yang menstimulasi, itu merangsang atau menstimulasi juga sistem pembuluh darah sehingga dia berdenyut dul dul dul. Nah, itu ciri khas dari salah satu ciri khas dari nyeri kepala sebelah atau migrain. Berdenyut karena terlalu lebar atau gimana tuh? Pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh Karena dia darah. bereaksi terhadap eh, zat yang merangsang atau menstimulasi terjadinya migrain. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita minum kopi, loh kok nyeri kepalanya hilang? Ntar kita bahas. Mengecilkan Ntar ya. kita bahas. Ntar kita bahas. Oke, Penyebabnya, kira-kira kenapa nih penyebabnya? banyak pemicunya tuh. Banyak pikiran, stres, Stres, capean, kurang tidur, kurang tidur, makan terlambat, makan terlambat, minumnya kurang. kurang, Kemudian kadang-kadang cahaya terlalu terang atau kerja main berjam-jam HP, di gadget atau di laptop. komputer atau daerah atau ruangan yang terlalu bising. Itu Yes. juga bisa tuh kadang-kadang tuh. Kenapa bisa gitu? Karena ada suatu zat yang menstimulasi kerjanya saraf trigeminal. Itu salah satu nama sarafnya ya. Ya, salah satu saraf di kepala kita yang akan saraf di kepala dan di muka yang dia akan merespon gara-gara stimulasi tersebut karena kecapean dan lain sebagainya tadi, dia keluar tuh zat kimia tersebut. Zat kimia tersebut akan menstimulasi sistem Merangsang saraf. ya, merangsang. Stimulasi itu merangsang ya. Betul. Merangsang atau menstimulasi sistem saraf trigeminal. Sehingga memicu rasa nyeri. Rasa nyeri. Kenapa di sebelah aja dong? Karena dia ada cabangnya trigeminal tuh di kanan dan di kiri. Tapi dikatakan dalam jurnal dikatakan bahwa dia akan menstimulasi lebih dominan yang mana? Jadi yang berasa yang itu. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Itulah kawan-kawan. Kenapa sih disebut nyeri kepala sebelah? Terus Next. kapan nih kalau misalnya kita bicara, wah ini kayaknya bukan sakit kepala yang cuma migrain doang deh. Ada gejala-gejalanya kan tuh. Contoh kayak misalnya kita bicara tiba-tiba sakit kepalanya hebat dan mendadak. Kayaknya kalau kayak gitu mendingan langsung ke rumah sakit ya. Oh, sakit kepala Tiba-tiba nih. tiba-tiba. Sebelumnya pernah nggak nih? Dokter biasanya nanya, sebelumnya pernah nggak nih Mbak, Mas, Ibu, Bapak rasa sakit yang seperti sekarang? Atau ini yang paling sakit nih selama selama seumur hidup nih paling sakit nih. Nah itu harus waspada karena kemungkinan kalau kita bicara hal yang seperti itu udah bukan amit-amit udah bukan hanya migrain lagi ya yang kita pikirkan ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada bicara pelok, kemudian ada kelemahan tubuh sebelah, kemudian tiba-tiba nggak sadar terus jadi kejang, apalagi penglihatan kabur ya, Penglihatan penglihatan kabur. kabur,
ada demam. Heeh. Kadang-kadang sertai dengan demam. Kalau kita berpikir ke arah kemungkinan infeksinya sudah sampai di area kepala dan sekitarnya. Sama muntah, tiba-tiba yang muntah muncrat, Muncrat. bukan Ada muntah biasa. tekanan, ada Betul. tekanan di dalam otak kalau itu intrakranial itu udah harus ke rumah sakit atau ke IGD atau ke dokter yang dirujuk dalam yang dapat dijangkau lah. Itu kalau amit-amit terjadi ya. Jadi jangan berpikir, ah kemarin baru nonton Outdog nih, baru nonton Outdog katanya migrain, ah ini kayaknya migrain doang deh. Tapi sakit kepalanya udah hebat nih. Hebat, Sudah kayak nggak gitu habis sebelah. habis bilang kayaknya ini migrain doang nih, muntah gitu kan. Nah itu Muntahnya jangan muncrat ditiru, ya, muntahnya sas. muncrat, ya. Itu Ada namanya. nggak muntah yang nggak muncrat? Ada muntah nggak muncrat tuh juga kayak biasa. Tapi muntah muncrat tuh benar-benar kayak disemprot. Ya betul. Sas. Itu adanya tekanan intrakranial atau tekanan di atas di dalam otak. Jadi di dalam otak kita itu tuh ada cairan. Nah itu yang tadi disebut Iya, peningkatan tekanan intrakranial, iya. tekanan atau apa yang ada di dalam otak terlalu tinggi sehingga tubuh Respon. memiliki respon untuk muntah atau tiba-tiba kejang atau tiba-tiba nggak sadar. Nah itu jangan tunggu, langsung dibawa. Kalau bisa sebelum itu terjadi, gitu. Oke, balik lagi ke migrain. Nah, Penanganan, migrain. penanganan, penanganan. Penanganan. Nah, sekali lagi migrain itu ada ciri khasnya selain tadi berdenyut, ya kan. Dan dia terjadi kurang lebih 4 jam sampai 72 jam berulang dia. Nah, jadi Balik lagi. balik lagi Bisa datang lagi, bisa datang lagi. datang lagi. Nah, itu ciri khas dari migrain. Penanganannya gimana sih, Dok? Gitu. Ya harus tahu penyebabnya apa. Apakah karena kecapean, lelahnya mata, lelahnya bekerja, Berarti harus lelahnya sakit istirahat. hati. Aduh. Lelahnya hati ini, Mas. Aduh. Istirahat, Istirahat. berdoa, ya Tuh, kan? tidur yang Tidur cukup, yang 6 sampai cukup. 8 jam per hari. Dan bisa Kemudian juga minum obat yang obat nyeri memicu. yang obat minum obat untuk Oh, menyembuhkan dulu oke, kalau dia oke, oke. aduh sakit banget Obatnya, nih, oke, oke. minum Pertolongan obat dulu. obat-obatannya. Ya. Obat nyeri kepala standar. Bisa diatasi dengan obat nyeri kepala standar kalau yang migrainnya masih dalam tahap aman. Apa dok contohnya dok? Misalnya obat paracetamol. Dok, nggak mempan. Pakai juga obat Ibuprofen, ibuprofen. ibuprofen. Dok, nggak mempan. Obat asam efenamat. Kalau nggak ada alergi semua itu bisa diminum. Sama tadi tuh kalau misalnya memang ada eh, hubungannya dengan dok ini kenapa nih tiba-tiba kalau misalnya terlalu terang atau saya habis lihat gadget atau lihat di komputer ya berarti tinggal kurangi cahayanya. Terkadang kalau kita bicara seperti itu dalam dunia kedokteran bilangnya fotofobia. Jadi nggak enak nih kalau misalnya ada cahaya terlalu terang. Kadang-kadang itu juga bisa menjadi pemicu dari si migrain atau ruangan yang terlalu bising. Ya, Nah, fonofobia seperti itu. Berarti di ruangan yang lebih sepi iya. gitu. Makanya harus tahu penyebabnya apa atau pencetusnya apa karena kalau nggak ketahuan penyebabnya ya akan berulang terus. Gitu sih. Lanjut mitos atau fakta. Oke, Dok, kalau sakit kepala biasanya karena darah tinggi, Dok. Pasti bisa tuh ya, jadi tapi nggak semua. nggak semua darah Ya, tinggi. Nggak semua darah tinggi. Darah tinggi nggak bisa semua sakit kepala karena darah darah tinggi. tinggi. That's Ya, right. cuma Banyak kadang hal. Sakit gigi, betul, kadang-kadang sakit kepala justru malah membuat tensinya tinggi. tensinya tinggi. Gitu. Ya, Karena bisa. ya itu proses dalam tubuh di mana ketika ada rangsang nyeri, ya baik nyeri apapun itu, biasanya tekanan darah akan lebih meningkat. Biasanya Kan seperti sakit, itu. denyut jantung meningkat. Betul. Kemudian, dok nih migrain dok, udah ditidurin aja kali ya? Nah, bisa salah satunya. Tapi kalau misalnya istirahat nggak cukup, Membantu ya? membantu, Dia membantu ya? itu membantu. Kalau istirahat pun masih belum bisa sembuh, ya harus tambah obat. Obat, tapi ingat harus minum cairan yang cukup dulu, ya kan? Makan dulu, karena nggak makan ini aja bisa menyebabkan Betul. migrainnya Memicu. memperparah atau memicu. Makan, minum, istirahat cukup. Kalau itu cukup, sembuh, aman. Nah, tinggal cari pencetusnya apa. Kalau nggak aman juga ya baru minum obat yang tadi. Terakhir. Yes. Dok,
Kalau anak-anak muda sih kayaknya udah pasti nggak bakal kena migrain deh. Kayaknya ya. Justru kayaknya banyak deh. Justru lebih banyak ya ketika Hmm. muda, justru ketika usia produktif, ya usia-usia 20 Kalau sampai 40-an, itu lebih banyak. bisa jadi karena ya sekarang kan lebih intens main HP-nya. HP mengganggu penglihatan, Penggunaan gadget, gadget, laptop, semua laptop. yang berpendar atau bercahaya itu lebih meningkat. Trust me. It works. Itu Kayak iklan. coba deh, itu akan mempengaruhi banget. Dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini bisa dihindari migrain-migrain tersebut dan dapat menjadi pahala buat kita ya kan. Dan buat teman-teman bisa ngasih tahu juga teman-teman yang lain. Gitu Mas. Kemudian Kenapa? kira-kira kalau Oke. misalnya memang setelah istirahat cukup, Oke. kemudian setelah minum obat, ya obat-obatan sederhana seperti paracetamol dan ibuprofen, eh, istirahat cukup, minum cukup, makan teratur, kok tetap ada ya? Sarannya ya coba langsung konsultasi ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf, Ya. ya gelar belakang SP.S atau SP.N untuk yang lebih baru. Seperti itu. Atau mungkin kalau ada teman-teman dari neurolog yang bisa bantu komen di bawah, bisa minta tolong. Kayaknya udah, Nah, oke. udah kayaknya ya. Oke, kita tutup aja pembicaraan kita untuk migrain kali ini. Gue Dr. David. Gua Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum.